Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang challenge dari Pong sendiri. Jadi ada 3 challenge yang saya akan jelaskan codingannya atau balok-balok logika ini. Jadi untuk challenge pertama adalah bola akan lebih kecil dan akan lebih cepat jika skor kelipatan 10. Lalu untuk yang challenge kedua memainkan sonowing dan buzzer. Untuk yang ketiga setting chance atau kesempatan main. Jadi nanti ada semacam kesempatan, jika kesempatannya habis maka game over, seperti itu. Jadi tidak langsung game over. Maka lanjut ke challenge pertama, bola akan lebih kecil dan akan cepat jika skor kelipatan 10. Oke, di sini jika bola skor itu kan penambahannya dari bola menabrak objek, kan objeknya berupa pedal. Maka di sini saya atur di quality. Lalu untuk if pertama sendiri, jika global score tidak sama dengan 0 dan global score di modulus 10 sama dengan 0, artinya jika kelipatan 10 dia pasti misalnya skornya 10 di modulus 10 sama dengan 0, lalu untuk 20 di modulus 10 sama dengan 0, dan seterusnya. Lalu untuk yang ketiga adalah radius bola. Jika radius bola tidak sama dengan 5, maka kita di sini bisa lanjut menjalankan eksekusi codingan di bawah. Nanti saya akan jelaskan tentang radius bolanya. Oke, untuk yang pertama sekalian di sini saya jelaskan tentang yang memainkan sonowing dan buzzer. Jadi jika dia mantul ke arah pedalnya, dia akan memainkan sonowing seperti itu. Lalu yang kedua adalah update skornya pasti. Lalu ini radius bolanya kita kurangi 5. Kenapa kok dikurangi 5? Ya biar lebih kecil pastinya. Nah, ini saya tidak sama dengan 5. Jika radiusnya misalnya sudah kelipatan 30 ke atas, maka radiusnya kan 5. Jika 5 dikurangi 5, 0. Mana jika kita tidak menambahkan codingan ini, nanti bolanya tidak terlihat atau radiusnya 0 atau enggak ada, invisible seperti itu, karena value-nya jadi 0. Makanya saya tambahkan di sini tidak sama dengan 5. Lalu untuk yang bawahnya sendiri, speednya ditambah 2. Jadi setiap kelipatan 10 speednya ditambah 2, radius dikurangi 5 jika bola value radius dari bola ini tidak sama dengan 5. Lalu lanjut headingnya seperti biasa. Lalu untuk yang LC kedua sendiri hampir sama seperti if yang pertama, perbedaannya terletak pada radiusnya. Jika radius bola sama dengan 5, maka di sini kita tidak perlu mengurangi radiusnya. Kita tidak perlu, nanti bolanya seperti yang saya katakan tadi, bolanya akan jadi hilang. Maka di sini saya berikan saja radiusnya yang paling kecil itu 5. Jadi bolanya paling kecil itu 5. Oke, untuk yang bawahnya speednya tetap ditambah 2, jadi akan semakin nambah 10 semakin cepat kecepatan dari bolanya. Lalu jika tidak kelipatan 10, maka dia biasa tetap memainkan sound, update score, dan headingnya tetap seperti biasa 360 dikurangi ball headingnya. Seperti itu untuk penjelasan dari challenge pertama. Nanti untuk codingannya kita akan untuk aplikasinya kita akan jalankan bersama-sama. Untuk sound buzzer sendiri akan dibunyikan ketika menyentuh ujung dari lapangan dari pingpongnya. Maka dari itu, when it's reach, maka call buzzer play. Jadi setiap menyentuh dari ujungnya dia akan manggil suara buzzernya, seperti itu. Kalau untuk yang ketiga sendiri, setting chance atau kesempatan main. Jadi kesempatan main di sini yang pertama kita pastinya menginstansiasi sebuah variabel bernama chance. Terserah kalian bisa namainya apa saja. Di sini saya namain dengan chance kesempatan. Kesempatannya di sini saya jadi 3. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya sendiri, jika bolanya nyentuh ujung, maka jika global chance tidak sama dengan 1, maka kita masih punya kesempatan untuk main lagi.
Tapi jika global chance sudah 0, maka enable ballnya dibuat false karena sudah game over, seperti itu. Jika global chance lebih dari 1, maka kita masih punya kesempatan main, tapi global chance-nya dikurangin jadi 1 poin karena kita sudah nyentuh ujungnya itu 1 kali. Oke, untuk move-nya kita random, jadi dia nanti bolanya balik dari atas lagi ke bawah. Nah, ini untuk set change stack ini bagian desainernya, jadi nanti ininya yang diubah. Kita tambahkan beberapa elemen di sini, ada change stacks. Nah, ini nanti akan berubah-ubah sesuai dengan sisa kesempatan kalian, seperti itu. Oke, untuk button restart sendiri ada tambahan kode juga. Jika diklik restart, maka otomatis peluang kita untuk kembali ke 3. Untuk enable-nya pastinya false, bolanya akan stop, dan speednya kembali ke default lagi, jadi nggak langsung susah, speednya kembali ke 5. Dan untuk radius bola kembali ke awalnya lagi, jadi besar, jadi nggak kecil seperti yang misalnya kita udah main sampai skor 20, bolanya kan otomatis dikurangi 10 karena setiap skor tadi dikurangi 5, jadi dikurangi 10 kalau sudah sampai skor 20-an. Maka dari itu kita balikkan di sini, radiusnya kita tetap biar bolanya tidak kecil. Nah, ini untuk random biasa dari atas. Lalu yang bawah ini kita set skornya jadi 0 otomatis saat restart, dan set change-nya menjadi defaultnya 3, seperti itu. Oke, mari kita akan lanjut mencoba aplikasinya. Kita konekkan. Saya akan bisa di sini menggunakan mirroring ya. Oke, TGP KFC. Kita konek. Jadi ini tampilannya. Kita mulai main. Ini ada default kesempatan kita ada 3 dan skor awal kita 0. Mari kita main. Ada suara annoying saat menyentuh pedal, seperti itu. Jika skor 10, maka bola lama kelamaan akan lebih kecil dan speed akan nambah. Jika lebih dari 10 di sini, nah bola akan lebih kecil dan speednya nambah, seperti itu. Jika kita biarkan, maka akan keluar suara buzzer. Oke, sampai 20, bola akan lebih kecil lagi. Kita masih punya 2 kesempatan main. 30, nah ini adalah radius terakhir atau radius paling kecil, yaitu 5. Nah, jika bolanya nyentuh di ujung, maka akan keluar suara buzzer. Nah, ini saya kalah, final skornya 40, game over, dan kesempatannya 0, seperti itu. Jika main tinggal klik saja, maka lanjut main dari awal, seperti itu. Nah, oke, itu saja, demikian presentasi challenge dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.